terbunuh. Sudah berapa anak yang terbunuh sekarang? Krisis keteladanan. Kenapa itu terjadi krisis keteladanan? Karena hilangnya figur, hilangnya contoh di dalam kehidupan. Kenapa? Karena tidak pernah dibaca. Karena manusia tidak mau melihat lagi contoh yang sempurna dari kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang paling sempurna. Keteladanan yang paling sempurna inilah yang harus kita hadirkan kembali di dalam kehidupan kita. Apakah ucapan kita sudah sesuai dengan ucapan Nabi? Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan perbuatan Nabi? Sudahkah kita mendidik anak istri kita sebagaimana Nabi mendidik anak istrinya? Sudahkah kita menjadi contoh di saat kita menjadi pemimpin seperti Nabi memimpin umatnya? Ummati, ummati. Harus kita hadirkan kembali Rasulullah di dalam kehidupan kita. Bulan Rabiul Awal bukan bulan yang kosong, bukan bulan-bulan yang hanya diulang-ulang setiap tahunnya, bukan bulan-bulan yang hanya diperingati tanpa makna. Makna yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menghadirkan kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh-sungguh telah datang di tengah-tengah kalian, dari saudara kalian, dari jenis kalian, dari manusia yang sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa sifat-sifat yang sangat mulia. Azizun alaihi ma'anittum. Sifatnya adalah Nabi itu adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat empati, simpati dengan umatnya, tidak tega kalau seandainya umatnya masuk neraka. Tidak tega Rasulullah. Tidak tega kalau umatnya tersesat, tidak tega Rasulullah. Tidak tega kalau umatnya kelaparan, tidak tega kalau umatnya tidak bisa ngaji. Itulah azizun alaihi ma'anittum, sifat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi membaca ayat in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, seandainya engkau mengazab mereka, umat ini, mereka itu hambamu ya Allah. Apakah engkau tega ya Allah mengazab umat ini? Mereka itu umatmu ya Allah, mereka itu hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan seandainya engkau mengampunkan mereka, ya, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa, sesungguhnya engkau adalah maha bijaksana. Lembutnya perasaan Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Ketika Rasulullah wafat, yang disebut bukanlah warisan, bukanlah jabatan, bukanlah popularitas. Yang disebut apa jamaah? Ummati, ummati, ummati. Umatku, bagaimana nasib umatku ini? Umatku, bagaimana mereka hidup setelahku ini? Itu yang dipikirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang Nabi tidak memikirkan dirinya sendiri, yang dipikirkan adalah umatnya, adalah umatnya. Inilah Nabi penyayang datang di tengah-tengah kita. Kok kita tidak pernah menyambutnya? Kok kita tidak pernah menjadikan Nabi sebagai kiblat hidup kita? Kenapa kita mengambil jalan lain? Kenapa kita mengambil figur lain, profil lain, contoh lain dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hidup matinya Rasulullah cinta terhadap umatnya? Kenapa kita tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mustahil, mustahil jamaah kalau orang mengaku iman Muhammadur Rasulullah, dia bersyahadat Muhammadur Rasulullah, tetapi tidak mencintai Rasulullah. Hidupnya tidak bergaya hidup Rasulullah, ucapannya tidak mau meniru ucapan santunnya Rasulullah. Itu mustahil keimanan yang seperti itu. Karena iman itu tidak hanya di mulut, iman itu juga di hati, dan juga diaktualisasikan di dalam sikap dan akhlak. Kalau kita memang mencintai Rasulullah, kalau kita ingin menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contohlah hiduplah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kehidupan Nabi Sallallahu
alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian sempurna keimanan kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya, keinginannya, kepentingannya dicocokkan, ditunduk patuhkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktikan kalau kita mencintai Nabi. Sudahkah ibadah kita ini sudah belajar bagaimana ibadah Rasulullah? Sudahkah sholat kita khusyuk sebagaimana khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat? Masalah harta, sudahkah harta kita ini sudah sesuai dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disedekahkan? Nabi tidak pernah menyimpan harta gedongan. Nabi tidak pernah punya harta melebihi 3 hari, jamaah sekalian. Disedekahkan, diinfakkan. Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karihil mursalah, seperti angin yang bertiup kencang. Tidak pakai mikir, tidak hitung-hitung gaji, tidak hitung-hitung ketika saat senang atau dapat bonus saja. Susah senang Nabi sedekah. Seperti itulah keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah ketika kita mendidik keluarga kita sebagaimana Nabi mendidik istri dan anaknya? Sudahkah kita bergaya hidup sederhana dan bersahaja? Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, kalau di rumah tidak ada lauk, Nabi tidak pernah mencela makanan, dan juga tidak pernah mencela orang yang ada di rumah itu, istrinya yang memasak atau tidak memasak. Nabi tidak pernah mencela. Kalau memang istrinya tidak ada yang masak, Nabi puasa hari itu. Kalau toh ada tetapi sederhana, Nabi makan selahap-lahapnya. Bahkan pernah bertanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah di rumah lauk? Hal min idam, adakah lauk istriku di rumah? Kata istrinya, tidak ada ya Rasulullah, hari ini tidak ada jatah lauk kecuali cuka. Di rumah hanya ada cuka ya Rasulullah, tidak ada daging, tidak ada ikan, tidak ada sayur-sayuran. Yang ada hanya cuka ya Rasulullah, cuka. Istrinya pun mau mengatakan itu berat, cuka. Apakah cuka itu lauk? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sayang istrinya dan qanaah bersahaja di dalam dirinya, beliau mengatakan, datangkan itu cuka. Dan Nabi makan dengan cuka, jamaah sekalian. Bukan daging, bukan sayur, cuka dimakan sebagai lauk. Dan lisan manis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mal udmi al-khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ini karena ketawaduan dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuka yang rasanya kecut bisa jadi manis, jamaah sekalian, dengan akhlak. Cuka yang begitu tidak enak rasanya menjadi lezat ketika dikasih nilai akhlak di dalamnya. Makanya ketika istri Nabi ditanya oleh sahabat, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahai Aisyah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah balik bertanya, ala taqra'ul Quran, kamu kan punya Quran, bukankah kamu baca Al-Quran? Aisyah mengatakan, kana khuluqul Quran, Nabi itu Quran yang berjalan. Tidak hanya Quran yang dibaca, tetapi Quran yang berjalan, yang dihidupkan dengan ucapan, perilaku, dan aktualisasi diri di dalam kehidupannya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Tidak hanya untuk manusia, jin pun kecipratan rahmat. Tidak hanya kepada mereka yang berakal, makhluk yang tidak berakal pun kecipratan dari rahmat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya benda yang hidup, benda yang mati pun, alam dan jagat raya ini merasakan rahmat dengan kehadiran dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk melahirkan kembali Rasulullah di dalam kehidupan kita, marilah kita baca sejarah, baca sirah nabawiyah, baca syama'il nabawiyah, baca bagaimana pendidikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyaklah sholawat.
Karena kalau orang itu mencintai sesuatu, dia banyak menyebutnya. Kalau kita mencintai Nabi, sebutlah sebanyak-banyaknya melalui sholawat ini. Perbanyak sholawat. Jangan kikir, jangan sholawat itu kalau pas tahiyat saja. Ya. Tapi sholawat di luar sholat itu juga penting. Jadikan kehidupan kita ini bersolawat. Jadikan berdiri kita ini bersolawat. Duduk kita bersolawat. Tidur kita bersolawat. Diam dan bicaranya kita bersolawat. Ketika hidup kita ini adalah bersolawat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Kalau hidupmu bersolawat, Allah akan mencukupi segala kemauanmu, segala hajatmu. Wa yughfaru laka dzambuk, dan Allah mengampunkan segala dosamu. Inilah bahagia jamaah sekalian. Keinginan kita dipenuhi oleh Allah dengan salawat. Dosa-dosa kita juga diampunkan oleh Allah dengan salawat. Jadi oleh karena itu, salawat ini adalah simbol, pilar keimanan, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadirkan kembali Rasulullah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, termasuk bukti kita cinta kepada Rasulullah, cintai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cintai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, miliki sifat loyalitas terhadap ukhuwah Islamiyah, jangan berpecah belah. Sejelek-jeleknya seorang Muslim itu adalah umat Nabi, walaupun masih terkadang punya dosa, masih punya maksiat, masih terkadang malas-malasan beribadah.